Halo traders, selamat datang di Traders TV. Pada video kali ini kita akan bahas salah satu tips and tricks bagaimana cara kalian bisa mendapatkan profit di Nasdaq 100 atau yang biasa kita sebut sebagai US 100. Nah, jadi sebelum kita membahas bagaimana teknik untuk mendapatkan profit untuk trading di Nasdaq, kita bahas terlebih dahulu apa itu Nasdaq. Secara singkat, Nasdaq adalah indeks di Amerika Serikat yang berisi saham-saham teknologi seperti Apple, Microsoft, Facebook yang sekarang sudah berganti nama menjadi Meta, dan kemudian banyak saham-saham lainnya yang bergerak sangat volatile tentunya. Dan itulah yang menyebabkan Nasdaq 100 banyak digemari oleh para trader untuk bisa menghasilkan profit dan juga trading dalam waktu yang lebih singkat. Stay tune terus karena kita akan bahas tuntas bagaimana cara kalian bisa menghasilkan profit di Nasdaq. Nah, kalau kita membahas trading di Nasdaq dan bagaimana cara mendapatkan profit ya dalam waktu singkat hanya dengan metode simple. Jadi kita akan bahas untuk metode yang pertama yang disebut sebagai support dan juga resisten. Jadi support dan juga resisten ini sebenarnya merupakan area-area di mana harga itu biasanya cenderung berbalik arah. Namun yang harus kita ketahui atau yang harus kita tunggu sebelum kita bisa masuk di dalam market menggunakan support dan juga resisten adalah konfirmasi. Banyak trader di luar sana yang mereka menggunakan support resisten dengan sembarangan. Mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, mereka tidak kenal apa itu konfirmasi, dan bahkan mereka salah menentukan support dan juga resisten. Jadi pada video kali ini, untuk yang pertama kali kalian akan belajar bagaimana cara menentukan support resisten di market Nasdaq. Pada gambar di sini kalian dapat melihat ini merupakan area-area resisten yang mampu membalikan arah harga. Dan kemudian kalian juga dapat melihat pada gambar di sini untuk area-area support yang mampu membalikan arah harga. Nah, setelah kalian lihat gambar tadi, mungkin kalian tercengang atau mungkin kalian kaget. Kenapa area support dan juga resisten ini bisa begitu kencang sekali untuk memantulkan harga? Jadi tipsnya untuk yang kedua adalah kalian akan menentukan support dan juga resisten yang kuat untuk menentukan pembalikan arah harga. Bagaimana caranya? Jadi simple. Cara yang pertama adalah kalian akan menentukan swing high dan juga swing low. Swing high merupakan pembalikan arah harga secara sementara untuk mengarah ke bawah. Swing low adalah pembalikan arah harga secara sementara untuk mengarah ke atas. Nah, area swing high, swing low ini sendiri yang akan kita cari di dalam market. Swing high yang mana ketika mereka terjadi koreksi atau pembalikan arah harga bisa begitu cepat dan juga bisa begitu kencang untuk membalikan arah harga. Begitu juga dengan swing low. Semakin cepat swing high terbentuk, semakin cepat swing low terbentuk, dan kemudian harga berbalik dengan begitu impulsif, maka itu akan kita sebut sebagai area support dan juga resisten yang kuat. Jadi support akan terbentuk ketika adanya swing low. Resisten akan terbentuk ketika adanya swing high. Maka dari situ kalian akan menentukan swing high dan juga swing low terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam market. Mungkin selama ini kalian sudah paham tentang konsep swing high dan swing low. Kalian sudah bisa yang namanya menentukan support dan juga resisten. Lalu apa lagi yang harus kalian pelajari untuk mendapatkan profit di Nasdaq? Yang kedua adalah kalian akan mempelajari price action sederhana untuk candlestick-nya itu sendiri. Nasdaq seringkali membentuk candlestick yang biasa kita sebut sebagai pin bar atau kita sebut sebagai inverted hammer, dan itulah yang merupakan reversal candlestick. Dan candlestick itulah yang akan kita tunggu di area support dan juga di area resisten. Lalu setelah itu mungkin kalian bingung lagi, masa cuma dua? Nah, yang ketiga adalah kalian bisa mengkombinasikan dengan yang namanya chart pattern. Nasdaq ini cukup nurut dengan menggunakan chart pattern seperti pola-pola double bottom, rising wedge, falling wedge, double top yang sebenarnya dapat kalian pelajari di website Astronaci Shop. Di situ ada chart pattern series. Ini gambarnya, di mana itu akan memberikan kalian secara lengkap edukasi seputar
chart pattern. Dan kemudian ketika kalian menemukan chart pattern seperti double bottom merupakan pembalikan arah harga untuk mengarah ke atas dan biasa terletak di area support. Apa yang harus kalian tunggu selain double bottom dan kemudian area support? Yang harus kalian tunggu adalah terjadinya breakout dari area neckline-nya. Atau bahkan kalian mau menggunakan false break untuk entry point, itu juga bisa. Tapi yang paling konfirmator utama adalah terjadinya breakout dari area neckline. Tinggal kalian hitung risk to reward-nya bagaimana. Kalau sudah sesuai, silahkan untuk entry dan melanjutkan trading plan kalian. Dan selanjutnya, untuk tips yang keempat adalah selain chart pattern, selain support resistance, selain reversal candlestick, kalian harus paham yang namanya price characteristic. Dan disitulah yang akan memberikan kalian momentum di mana kalian akan masuk ke dalam market. Contohnya adalah false break yang ada pada gambar di sini. Nasdaq seringkali terjadi false break. Jadi false break itu adalah penembusan secara palsu area support dan juga resisten. Dan disitulah kalian akan masuk di dalam market. Banyak trader yang tidak menunggu yang namanya konfirmasi. Tetapi kalau kalian seorang trader profesional, kalian akan menunggu yang namanya konfirmasi terlebih dahulu untuk masuk ke dalam market. Contohnya seperti ini. Kalian melihat area support yang cukup kuat dan kemudian ditembus. Kalau trader tidak menggunakan yang namanya konfirmasi, mereka akan open posisi buy seperti ini dan kemudian harga turun ke bawah, mereka stop loss. Tetapi kalau kalian trader profesional, ketika harga turun ke bawah breakout support seperti ini dan kemudian kalian melihat terjadinya swing low dan kemudian melihat terjadinya false break, disitulah kalian akan entry dan kemudian kalian akan menggiring profit kalian hingga mendapatkan profit yang cukup besar di dalam market Nasdaq. Ingat, Nasdaq itu adalah salah satu market yang cukup volatile, di mana money management, risk management, dan juga trading plan kalian harus diatur dengan baik dan benar. Pada video berikutnya, kita akan bahas beberapa trading plan untuk trading di Nasdaq. Kali ini kalian belajar terlebih dahulu secara teorinya bagaimana untuk menghasilkan profit di Nasdaq. Jika video ini bermanfaat dan juga memberikan kalian edukasi tentunya untuk trading di Nasdaq, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk melakukan share, like, dan juga komen untuk terus membangun channel ini sehingga terus memberikan edukasi kepada kalian semua. See you in the next video.